Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah TWS terbaru dari Phanteks, yaitu Phanteks Mithril TX1. TWS Phanteks yang paling baru gimana ya bunyinya? Langsung kita bahas ya. Nah Music Lover, kita sudah pernah beberapa kali membahas produk dari Phanteks. Kita pernah ngebahas headphone-nya. Nah sekarang mereka ngeluarin TWS-nya nih. Nah ini TWS yang paling baru dari mereka yang harganya di kisaran Rp429.000. Nah spesifikasi lengkapnya seperti ini. Menggunakan Bluetooth 5.0, impedansinya 16 ohm, sensitivity-nya 95 dB, kapasitas baterai dari earphone-nya 45 mAh untuk masing-masing earphone-nya. Durasi penggunaannya bisa sampai 8 jam untuk sekali pengisian. Kemudian standby mode-nya bisa sampai 110 jam. Untuk charging penuhnya dibutuhkan waktu sekitar 2 jam. Beratnya 4,6 gram. Support kodek AAC dan SBC. Sudah support juga IPX5 untuk IP ratingnya. Jadi lumayan tahan untuk debu dan air. Ada low latency atau gaming mode-nya. Kemudian drivernya menggunakan driver dinamik 10 mm dan mempunyai 2 mic untuk masing-masing buds-nya. Menggunakan USB tipe C, navigasinya menggunakan touch sensor. Dan yang menarik juga sudah support untuk aplikasi yang terbaru dari Phanteks, yaitu Phanteks Smart Life. Untuk aksesoris dan paket penjualannya, Music Lover akan dapat 1 pasang buds, 1 charging case, 1 kabel charger USB-C, 3 pasang ear tips yang khusus untuk Mithril ini, 1 warranty card, dan 1 manual book. Music Lover, sekarang kita lanjut ke desain dan build quality-nya. Untuk case-nya nih Music Lover, bentuknya sih agak lonjong, ellipse lah gitu ya. Menurut gue ini termasuk agak gede dibanding dengan beberapa TWS yang kita sudah pernah review, ini termasuk agak gede ukurannya. Nah kemudian untuk buds-nya ini tipikal yang bentuknya seperti AirPods Pro. Jadi yang ada tangkainya Music Lover. Nah untuk case-nya ini di bagian depannya ada tulisan Phanteks-nya. Kemudian Music Lover juga bisa lihat ada indikator lampunya. Ada beberapa titik di situ. Ada 4 titik yang menandakan indikator baterainya. Di bagian belakangnya ada beberapa informasi untuk produknya. Kemudian di bagian bawahnya ada USB charging tipe C. Untuk membuka case-nya, Music Lover bisa buka dari atas seperti ini. Untuk buds-nya Music Lover, bentuknya seperti tadi yang gue bilang, seperti AirPods Pro, tapi tangkainya agak pendek. Nah, kemudian shell-nya, bagian atasnya itu termasuk yang agak gede. Menurut gue ini agak lebih gede dibanding AirPods Pro dan lebih gede dibanding beberapa TWS yang memang bentuknya seperti ini. Nah, di bagian faceplate-nya itu ada tekstur seperti kayak grill. Kemudian ada tulisan Phanteks. Marking untuk left right-nya ada di bagian belakang tangkainya. Untuk shell-nya yang berbentuk ellipse ini, yang tadi gue bilang agak gede, tapi kayaknya di kuping nyaman-nyaman aja sih. Nanti kita akan coba juga untuk fittingnya. Nah, yang paling unik itu di bagian nozzle-nya. Nah, nozzle-nya ini, Music Lover, ada di tipsnya. Sedangkan tipsnya ini bisa di detachable atau dilepas. Jadi kadang-kadang kan kalau tips itu kita insert ke dalam nozzle-nya. Nah ini enggak, ini nozzle sama tipsnya itu bersatu dan kita bisa pasang dan lepas di bagian shell-nya. Nah untuk ukuran bore-nya termasuk yang gede dan bentuknya ellipse. Mirip juga dengan AirPods Pro. Untuk vent-nya ada di bagian dalam dari shell-nya. Overall bahannya dari plastik ya, baik case maupun dari buds-nya ya lumayan lah, cukup oke. Pilihan warnanya Music Lover ada pilihan warna hitam dan putih. Untuk yang unit yang diberikan kepada saya ini yang warna hitam. Overall untuk desain dan build quality-nya cukup oke menurut gua kasih poin 7,5. Kita sekarang masuk ke connectivity-nya. Nah untuk koneksinya yang paling pertama kita akan bahas mengenai pairing-nya. Nah untuk pairing awalnya termasuk cukup cepat Music Lover. Dan kalau sudah di-save di device Music Lover, sangat cepat. Bahkan ketika kita buka case-nya, sudah kedeteksi. Nah, untuk pindah-pindah device juga termasuk sangat mudah. Untuk latensi atau delay-nya, ini termasuk yang sangat cepat menurut gua.
Jadi karena dia juga ada gaming mode-nya atau low latency-nya. Jadi kalau kita main game ataupun nonton film yang cukup kompleks, ini nggak kerasa sama sekali kalau ada delay. Untuk fitting dan penggunaannya. Fittingnya di kuping gua termasuk yang nyaman banget Music Lover. Ini terus terang gue cukup suka. Walaupun tadi gue bilang kan bentuk shellnya sedikit agak gede, tapi ternyata pas gue pakai di kuping insertnya cukup nyaman dan cukup snug. Dan snugnya juga yang nggak terlalu over snug gitu, tapi pas menurut gue. Minimal untuk kuping gue tentunya. Jadi untuk fittingnya buat gue nyaman banget. Dan untuk isolation dan sealingnya termasuk yang oke banget. Jadi benar-benar kedap. Nah untuk navigasinya Music Lover bisa lihat di caption. TWS ini juga dilengkapi dengan aplikasi. Nah, beberapa informasi yang Music Lover bisa lihat di aplikasinya, misalnya pengukuran baterai, kemudian untuk mengatur normal mode atau gaming mode. Kemudian Music Lover juga bisa mengontrol volume fine earphone, setting atau EQ-nya. Sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Music Lover untuk Phanteks Mithril TX1 ini arah suaranya standar V-shape. Walaupun standar V-shape, tapi ternyata tuningnya menarik banget untuk dicoba. Bassnya Music Lover, tipikal bass yang cukup gede, deep, punch, tapi nggak sampai over, ya nggak sampai menyeberang ke mid-nya. Jadi ini presentasi bassnya menurut gue cukup bagus dan termasuk lumayan cepat. Memang bukan yang cepat banget ya, tapi oke lah. Overall untuk presentasi bassnya ini menurut gue hal yang istimewa untuk TWS ini. Sedangkan untuk mid-nya arahnya cenderung mundur, agak ke belakang, tetapi tetap clear, tetap jernih kalau kita dengerin vokalan. Kemudian nggak terlalu ada rasa peak atau sibilance di mid-nya. Nah untuk high-nya, ini juga yang termasuk istimewa menurut gue. High-nya open banget, airy, cering-ceringnya dapat, tapi nggak sampai pedas banget, nggak sampai nusuk banget lah gitu. Jadi tuningnya ini benar-benar menarik Music Lover. Sekarang untuk teknisnya. Nah, Music Lover perlu tahu kalau ini adalah TWS dengan harga kisaran 400.000. Jadi mungkin antara 400 sampai 500.000. Jadi kelas seperti itu. Untuk teknisnya, ini menurut gua ya, termasuk yang sangat istimewa untuk kelasnya Music Lover. Detailnya, clarity-nya, resolusinya itu benar-benar bagus dan istimewa. Gambarnya, gambar suaranya nih ya, itu kayak kita nonton film di TV 4K. Benar-benar bening, clear banget. Detail-detail sampai detail-detail kecil suaranya, mikro detailnya itu kedengaran dengan jelas sekali. Dan yang gue juga suka, ternyata powernya juga lumayan gede. Untuk soundstage-nya. Soundstage-nya nih Music Lover, menurut gua termasuk yang presisi di kelasnya. Termasuk yang bagus, presisi, pinpoint-nya benar-benar sesuai dengan gambaran dari lagunya. Kemudian 3D imaging-nya kerasa luas, lebar, depth-nya juga kerasa, ya, tingginya juga, height-nya juga kerasa, ya. Menurut gua untuk soundstage dan 3D imaging-nya ini salah satu yang istimewa untuk TWS ini. Separasi instrumennya juga istimewa menurut gua. Benar-benar kepisah, nggak ada yang numpuk dan benar-benar rapih Music Lover. Overall untuk genre lagu yang bisa kita dengarkan dengan TWS ini, menurut gua hampir semua genre lagu bisa masuk. Mau itu pop, mau itu jazz, klasikal, akustik, folk, bahkan mungkin dangdut. Kayaknya masuk semua Music Lover. Gua nyobain main game untuk PUBG dan Mobile Legends. Untuk PUBG, karena soundstage-nya termasuk yang presisi dan bagus, step-step langkah kaki, arah tembakan itu benar-benar terpresentasi dengan sangat baik. Jadi kalau kita misalnya dengerin, oh di kanan ada musuh nih, ada langkah kaki, benar-benar di kanan. Dan kepisahnya dengan jelas banget gitu. Dan karena detailnya juga bagus, efek sound-nya juga benar-benar kerasa untuk tembakan, untuk letusan, untuk bom, untuk lemparan, benar-benar kerasa. Sedangkan untuk Mobile Legends, karena Mobile Legends punya sound effect yang sangat banyak.
Dan ini karena detailnya bagus, bisa dipresentasi dengan sangat baik. Cuman, hati-hati, Mobile Legends punya tuning yang agak tajam atau pedas. Nah, karena ini treble-nya agak tinggi, jadi mungkin ada sebagian dari music lover mungkin akan kerasa ini agak terlalu pedas di kuping untuk main Mobile Legends. Tapi overall sih menurut gue oke. Untuk nonton film nih music lover. Nonton film, gue rasa semua genre juga masuk. Mau genre action dapat, rumble-nya dapat, letusannya dapat. Yang cepat-cepatnya juga gerakan-gerakan cepatnya, misalnya ada mobil atau ada tembakan, itu benar-benar terpresentasi dengan bagus. Dan bass-nya nampol banget. Untuk drama, walaupun memang dia agak mundur, tapi masih oke lah. Gue masih bisa dengerin suara vokal dengan cukup detail. Kesimpulannya music lover. Funtech Mithril TX1 Pro ini yang harganya sekitar 400 dan 500 ribu, ini kayaknya music lover bisa sangat pertimbangkan untuk menjadi daily gear music lover. Karena buat dengerin lagu mantep, semua genre bisa dilahap sama dia. Mau nonton film oke, mau main game juga low latency, soundstage bagus, dan yang paling menarik harganya cuman kisaran 400-500 ribuan. Ya, menurut gue ini bisa jadi kandidat salah satu TWS terbaik di kelas 400-500 ribu. Tapi itu kan pendapat gue music lover. Baiknya sih music lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!